Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus diikuti ajarannya oleh umat manusia. Beliau sendiri merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abu Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab yang terlahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sendiri dikenal dengan sebutan tahun Gajah. Pada saat tersebut, kota Mekah tengah diserang oleh pasukan bergajah milik Raja Abraha. Sebagai keturunan bangsawan, Rasulullah SAW saat kecil sendiri dititipkan dan disusui oleh wanita baik bernama Halimah Sa'diyah dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW dapat terhindar dari penyakit kota dan bisa mendapat hawa yang bersih serta mampu mengenal bahasa yang murni dan fasih. Barulah setelah berumur 5 tahun, Rasulullah SAW tinggal bersama ibunya. Nabi Muhammad sendiri termasuk Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yakni orang-orang yang memiliki keteguhan serta kesabaran besar saat mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bisa dibilang hidup dengan penuh cobaan. Misalnya saja, beliau terlahir yatim karena ayahanda wafat saat Nabi masih berada di dalam kandungan. Kemudian ketika kanak-kanak, beliau pun ditinggal wafat oleh ibundanya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sayangnya 2 tahun kemudian beliau juga kembali ditinggal pergi oleh sang kakek dan akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Meski hidupnya diterpa banyak cobaan, namun Rasulullah SAW tetap tumbuh menjadi anak yang berbudi baik dan berakhlak mulia dan penuh kesabaran. Setelah tumbuh dewasa, di usia ke-25, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada usianya yang ke-35 tahun, beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yakni orang yang mendapat dipercaya dan memiliki sifat yang jujur serta berbuat dan berbicara yang benar. Barulah pada usia ke-40 tahun Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada 17 Ramadan. Saat mendapatkan wahyu, beliau pun mulai mendakwakan Islam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Pada saat mendakwakan Islam kepada orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW juga kerap mendapatkan cobaan kesabaran. Meski begitu, beliau tetap bersabar dan berlaku baik terhadap orang-orang yang menentangnya. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki 4 sifat mulia yang harus dicontoh dan dijadikan suri tauladan bagi umat muslim. Sifat tersebut diantaranya: pertama, syidik atau jujur; kedua, amanah atau dapat dipercaya; ketiga, tabligh menyampaikan; fatonah, cerdas. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim tentu diwajibkan untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti Rasulullah. Dengan senantiasa memiliki sifat mulia dan berbuat baik, maka setiap lapisan kehidupan di dunia juga akan berjalan dengan baik. Hal ini sendiri merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat manusia, yakni sebagai rahmatan lil alamin, yakni pembawa rahmat kebaikan bagi seluruh alam. Oleh karena itu, idolakan Nabi Muhammad SAW sebagai idolamu. Jangan kau idolakan artis-artis atau orang yang belum kalian kenal. Sekian cerita dari saya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.